ini diperparah dengan kabut asap yang... Pernahkah kalian sadar kita sedang ada di dalam bom waktu di dapur kita sendiri? Kita biasa mentertawakan peradaban kuno yang runtuh karena bergantung pada satu sumber daya. Tapi lihat pada peradaban kita sekarang, kita pun juga bergantung dengan energi fosil. Polusi makin menggila, krisis energi mengintai, dan anehnya kita membiarkan solusi bernilai jutaan rupiah terbuang begitu saja. Mari kita bongkar masalahnya. Energi terbarukan seringkali cuma dianggap sebagai tren atau mainan para aktivis lingkungan. Padahal pada faktanya, ini adalah satu-satunya cara untuk kita bisa bertahan hidup. Sederhananya, ini energi yang tidak akan habis dan tidak mencekik bumi pelan-pelan. Kita bicara soal matahari, angin, dan limbah. Kenapa ini krusial? Karena saat ini kita sedang terkurung dalam fenomena carbon lock-in. Infrastruktur kita, kebiasaan kita, semuanya mengorbit pada minyak dan batu bara. Jika rantai ini tidak putus, keruntuhan sistemik hanyalah masalah waktu. Tapi, kita tidak perlu menunggu pemerintah pusat untuk berubah. Jawabannya sudah ada di level desa. Selamat datang di Desa Tegalwaru, Bogor. Di sini ada MT Farm. Populasinya lebih dari 10.000 ekor ternak sapi. Bayangkan, mereka menghasilkan 800 sampai 1.000 liter kotoran sapi setiap minggunya. Bagi orang awam, itu bencana bau busuk. Tapi bagi seseorang yang aware terhadap isu energi terbarukan, itu adalah kilang energi. Dalam hal ini, MT Farm bersama dengan Sobat Bumi IPB menggunakan integrated biogas system untuk mengolah masalah limbah tersebut. Masalah pertama, rusak yang tak kasat mata, yaitu gas metana atau CH4. Gas yang berasal dari kotoran ternak ini memiliki daya rusak 80 kali lipat lebih berbahaya dibandingkan CO2 dalam menahan panas di atmosfer. Masalah kedua, ketergantungan akut masyarakat. Di Jawa Barat saja, 97,74% rumah tangga masih sangat tergantung dengan gas LPG. Keduanya merupakan masalah besar. Contohnya, ketergantungan terhadap gas LPG saja itu sudah menguras kantong negara lewat subsidi. Dan yang kedua, emisi metana itu benar-benar merusak terhadap ozone layer. Mari kita bedah secara ekonomi lingkungan. Sebelum ada sistem ini, biaya memang terlihat murah karena kita hanya beli gas LPG subsidi. Tapi eksternalitasnya, polusi udara tinggi, limbah mencemari tanah, itu biaya siluman yang tidak disadari. Sesudah pakai energi terbarukan, kita dihadapkan pada realitas high upfront cost. Intinya biaya awal benar-benar mahal. Membangun reaktor biodigester itu butuh modal awal yang besar dan kesiapan teknologi yang mumpuni. Tapi ingat, ini itu investasi hijau yang mana kita lakukan demi keseimbangan lingkungan dan juga keberlanjutan ekonomi. Begitu sistem berjalan, biayanya itu hampir nol. Lingkungannya bersih dan sirkulasi ekonomi berputar di dalam desa. Manfaatnya, metana diubah jadi energi yang bisa dipakai oleh UMKM atau ibu-ibu PKK untuk memasak. Bau limbah hilang dan polusi lenyap. Secara operasional, penggunaan LPG di MT Farm turun drastis hingga 33%, menghemat 5 tabung gas per minggu, dan lagi limbahnya menghasilkan biosluri atau pupuk cair. Biosluri ini punya nilai jual 25.000 sampai dengan 40.000 per botol. Ini namanya merombak biaya atau cost menjadi pusat pendapatan atau profit center. Tentu saja ini bukan tanpa tantangan. Buktinya, nggak semua desa bisa melakukan hal ini. Kenapa? Itu karena implementasi kebijakan kita itu sangat lambat. Biaya investasi awal instalasi biodigester tergolong mahal bagi para peternak kecil. Terlebih lagi, biaya pemeliharaan teknologi biodigester tergolong belum bisa dipahami oleh semua orang atau semua peternak kecil. Tanpa intervensi dan keberanian dari pihak luar, masyarakat pastinya akan terus kembali ke zona nyaman mereka, yaitu membeli gas melon. Maka, solusinya harus sistemik. Perusahaan atau farm besar harus berani ambil risiko investasi teknologi hijau. Jadikan itu sebagai benchmark
anggaplah peletakan batu pertama. Di sisi lain, masyarakat harus diedukasi untuk mengubah perilaku dan bersedia menyerap produk turunan seperti pupuk bioslurinya. Dan yang paling penting itu adalah di pemerintah. Kebijakan jangan cuma di atas kertas seperti target Ruen yang selalu meleset. Berikan insentif real bagi desa atau peternak yang berhasil memotong emisi karbon mereka secara mandiri. Pada akhirnya, transisi energi hijau bukan soal menyelamatkan bumi, tapi menyelamatkan kehidupan kita yang saat ini mulai terancam. Desa Tegalwaru membuktikan bahwa mandiri energi itu bukan hanya sekedar teori. Energi berkelanjutan adalah masa depan. Dalam masa depan harus kita bangun dari sekarang. Maka dari itu, mari kita bangun energi hijau demi masa depan yang berkelanjutan.